termodern ataupun yang mempunyai kapasitas di bidang Kalau tadi diawali oleh Cak Omar bahwa Profesor Lafran Pane itu tidak hanya UKM, tapi untuk bangsa dan negara, maka itu pula yang harus direpresentasikan oleh setiap kader himpunan mahasiswa Islam dan setiap alumni himpunan mahasiswa Islam yang sampai hari ini masih menapakkan kakinya di bumi pertiwi. Jadi itu saya kira salah satu teladan yang harus kita wariskan. Saya sebagai ketua HMI. Baik kan? Oke. Kita Pak yang bertemakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini sesuai rencana kita akan berdialog dalam rangkaian acara Milad BPL HMI Cabang Bau-Bau, dan tema yang akan kita bedah adalah penguatan peran dan fungsi pelabuhan Bau-Bau dalam pengembangan ekonomi daerah Kota Bau-Bau. Saya kira ini tema yang penting sekali, yang selama ini sebenarnya sudah jadi isu, dan kita berharap memang yang dikelilingkan oleh area ini akan menjadi diskursus publik, karena masalah pelabuhan ini sangat penting artinya bagi pengembangan ekonomi daerah. Saya kira di Tore kita sudah baca semua itu, sudah dijelaskan dasar pemikirannya kenapa tema ini diangkat. Kalau saya mau bilang sih, kita mau panggil Profesor pangkat 17. Kalau mau bicara pengembangan ekonomi Kota Bau-Bau, pasti kita bergerak dari pelabuhan. Bisa tidak. Jadi para narasumber kita hari ini tadi sudah disebutkan, terdiri dari para calon wali kota dan atau calon wakil wali kota yang malam ini kita akan tampilkan untuk coba mendialogkan persoalan pelabuhan ini, karena pada akhirnya ke depan mungkin kita persilakan Pak Roni Mukhtar lebih dahulu menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Kita alokasikan waktu antara 8 sampai 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang oleh panitia dialog ini ditunjuk menjadi narasumber, saya minta maaf sudah menyebut satu persatu karena waktu kita terbatas, termasuk teman-teman narasumber yang saat ini berada di ruang Zoom. Adik-adik saya, warga HMI Kota Bau-Bau yang ternyata malam ini merayakan hari ulang tahunnya. Yang keberapa ini? Hah? Nah, kalau ulang tahun tidak diingat masalah ya. Baik. Panitia merumuskan topik penguatan peran dan fungsi pelabuhan Bau-Bau bagi pengembangan ekonomi Kota Bau-Bau. Topik ini kalau kita bedah
paling tidak ada dua kata kunci. Pertama, penguatan. Ini sebenarnya ada Ya. Apa yang mau dia sudah jadi dia remaja nas. Kita sudah assalamualaikum. Mungkin. Apa yang mau dikuatkan? Yaitu peran dan fungsinya. Kalau kemudian kita ajukan pertanyaan, kenapa dikuatkan? Berarti belum kuat. Ada masalah di situ. Tadi Ketua HMI juga sudah menyinggung. Saya kira kita bersepakat ini. Kebetulan ada SOP. Kita bersepakat bahwa kita yang biasa merasakan layanan di Pelabuhan Muhu Bau masih menganggap bahwa ada permasalahan di sana. Karenanya ya harus kita kuatkan perannya. Pertanyaannya bagaimana menguatkan perannya? Saya menganggap paling tidak, walaupun banyak, paling tidak ada dua hal. Penataan tata kelolanya, satu. Kedua, penataan kawasannya. Tentang tata kelola saya kira SOP terus berbenah. Dan saya tidak ingin menyinggung itu. Yang ingin saya singgung adalah penataan kawasan. Bahwa kita bersepakat Pelabuhan Muhu Bau itu terlalu sempit. Fungsi-fungsi kepelabuhanan belum sepenuhnya terakomodasi. Kalau kita merujuk pada apa yang menjadi kesepakatan bahwa fungsi pelabuhan itu paling tidak ada 4. Tidak usah sebut ya, ada 4. Nanti bukan di internet. Fungsi-fungsi kepelabuhanan karena areanya yang terbatas itu belum sepenuhnya bisa memberi kontribusi, memberi sesuatu yang berarti bagi kita pengguna pelabuhan. Apalagi Pelabuhan Muhu itu digabungkan perannya sebagai pelabuhan penumpang dan juga pelabuhan pengangkutan kontainer atau arus keluar masuk barang. Saya tadi bicara dengan Pak KSOP bahwa kalau bicara fungsi dan peran pelabuhan Sulawesi Tenggara, bahwa ini tinggal jauh dibandingkan pelabuhan di Kendari. Pelabuhan apalagi yang untuk perannya sebagai Bungku Toko, untuk perannya sebagai tempat datang dan diberangkatkannya produk-produk yang akan dikirim keluar daerah Sulawesi Tenggara. Bahkan kabarnya Pelabuhan Bungku Toko itu sudah akan menjadikan sebagai pelabuhan internasional. Kabarnya fasilitas yang ada di sana untuk pengangkutan barang itu jauh di atasnya Pelabuhan Muhu. Area yang ada di sana penataannya jauh di atasnya Pelabuhan Muhu. Nah, kalau demikian, maka bagaimana kita membayangkan agar Pelabuhan Muhu itu paling tidak sama dengan Bungku Toko untuk pengangkutan barangnya dan sama dengan Makassar misalnya untuk pengangkutan penumpangnya. Ada gagasan yang sebenarnya waktu dulu saya menjadi kepala Bapeda, maaf ini saya menyebut yang lama ini, pernah kita merancang satu agenda agar Pelabuhan Muhu itu diperluas areanya. Bagaimana caranya? Kebetulan saya ini kakak iparnya Kadis Perhubungan Provinsi. Kebetulan. Jadi saya tanya dia kemarin sebelum saya kesini, bagaimana rencananya Dinas Perhubungan? Karena dulu pernah waktu 2019
Bapak Ali Mazi, Sarjana Hukum, Gubernur Sulawesi Tenggara, lalu Bapak almarhum Dr. Abdul Sajid Tamrin, Magister Hukum, bersama saya sebagai sekda berangkat ke Jakarta untuk membicarakan Pelabuhan Meru. Apa yang kami bicarakan? Yaitu bagaimana mengubah kawasannya itu, yang waktu itu awalnya juga kita gagas bersama dengan Pak Hadok sebagai PJ Wali Kota. Nah, kebetulan saat ini usulan tentang pengubahan itu sudah diupayakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Itulah setelah ada hasil dialog yang intens sebelumnya antara Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota almarhum Bapak Tamrin. Dan itu ditandai dengan kunjungan Menhub waktu itu, ya, 2 kali datang ke Bogor mengunjungi Pelabuhan Meru. Nah, wujudnya seperti apa? Supaya singkat ceritanya, wujudnya adalah bahwa pelabuhan feri itu dipindahkan, jalur keluar masuk barang itu pindah, dibawa ke samping Masjid Batullah. Lalu pertanyaan, pelabuhan feri mau dibawa ke mana? Pelabuhan feri akan dipindahkan ke Sulawesi. Lalu pertanyaannya, terlalu jauh para dirinya orang dari apa? Wanekoli ke Bau-Bau. Kalau pindah ke Sulawesi. Permasalahan ini kemudian akan tertangani kalau rencana pembangunan jembatan Tona selesai dilakukan. Dan ini satu paket sebenarnya. Kalau kita bicara soal pengembangan Pelabuhan Meru, harus dia satu paket sebagai satu kesatuan. Karena memang bicara mengembangkan itu harus pendekatan sistem. Harus urusan di laut, di pelabuhan, dan di darat. Jaraknya adalah mengubah tadi itu, lalu kemudian diperluas aksesnya, ada jembatan Tona, lalu kemudian ada jalur jalan. Sebenarnya kita sudah desain dulu itu. Saya sudah pernah memanggilkan SPU, waktu saya menjadi sekda, untuk membuat master plan tentang pengembangan jalur jalan yang dari pelabuhan ke Waneo, dilakukan pemasangan flyover di Kota Mahara terhubung dengan Jembatan Batu, masuk ke Jalan Pantai Kamali, lalu di situ ada bekas jembatan atau ada celah di belakangnya PD Mulyo, masuk ke Pelabuhan Meru, sehingga arus keluar masuk penumpang termasuk barang itu bisa melalui situ. Begitu pula hanya ke atasnya itu harus sambung dengan bypass yang sudah dibuat oleh di periode pemerintahan Pak Tamrin. Jadi artinya apa? Pendekatan sistem yang kita rancang itu harus juga memanfaatkan apa yang sudah dilakukan oleh wali kota sebelumnya, baik yang dilakukan oleh Pak Amirul dengan membangun Pantai Kamali, membangun Kota Mahara, dan yang dilakukan oleh Bapak Tamrin almarhum dengan membangun jalan bypass, ya, sehingga semua terkoneksi, sambung, niat sinambung dengan membangun jembatan Tona. Jadi saya ulangi, ini sesuatu gagasan yang saya kira penting untuk kita lakukan ke depan. 2 menit lagi, Bang. Ya. Lanjut, lalu kemudian bagaimana hubungan dengan pembangunan ekonomi? Ya. Kalau nanti rencana tadi itu kita lakukan, kan pasti butuh dana, butuh pihak yang berperan melakukan agar ada perluasan kawasan. Ada konsep dalam regulasi kita bisa di KPBU-kan, bisa memanfaatkan karena ada ketentuan dalam regulasi itu bahwa peran daerah akan dibuka ruang, bisa juga kita manfaatkan
misalnya Perumda. Hanya kalau pilihan ini terlalu besar anggarannya, daerah harus berusaha mengupayakan anggaran besar untuk peran Perumda ini. Bisa juga ya KPBU tadi itu dengan melibatkan Pelindo. Jadi pilihannya bisa Pelindo, bisa perusahaan swasta, bisa Perumda, ya, yang dapat berperan untuk mencoba mewujudkan apa yang menjadi gagasan tadi itu soal pengembangan kawasan. Kalau ini bisa dilakukan, maka otomatis layanan untuk kontainer akan semakin besar. Ya, layanan untuk kontainer semakin besar. Kalau layanan kontainer semakin besar, pertanyaannya, bagaimana kalau datang barang mau dipasarkan di mana? Mau dilakukan kemana? Nah, gitu ya. Tentu kita punya daerah hinterland. Sehingga kalau misalnya analisis tentang barang-barang yang harus datang ke bawah-bawah untuk dipasarkan di kawasan ini, maka harus selalu ada relevansinya dengan kebutuhan daerah hinterland kita. Kalau ini terjadi, untuk datangnya barang pasti akan berefek ekonomi. Ya, begitu pula halnya kalau kontainer itu mau dibawa, mau barang-barang yang dari luar. Pertanyaannya, komoditas apa yang menjadi andalan kita untuk kita angkut atau yang akan diangkut oleh kapal yang kontainer tadi itu? Ini harus ada koordinasi dan kerjasama antara Pemda Kota Bau-Bau dengan kabupaten-kabupaten kita bisa berpikir sendiri. Kita harus membangun kolaborasi dengan yang kabupaten lain, sehingga kemudian kita tinggal petakan kira-kira perlu komoditas apa yang ada di daerah hinterland kita yang bisa dipasarkan melalui pelabuhan dulu. 1 menit lagi. Ya, misalnya aspal. Saya mendapat kabar aspal ini kalau mau dipasarkan di pelabuhan Bogor, ini kan kerugian kita. Harus kita yang tangkap ini peluang. Ya, kira-kira begitu. Jadi artinya apa secara implisit? Kalau proses itu tadi berjalan, maka insya Allah efek ekonomi, penguatan ekonomi bagi kita itu akan terjadi. Pasti kalau kita berharap apa yang bisa dimasukkan oleh pelabuhan Merak kepada kita, tidak ada. Sekarang biar sepeser pun apa yang ini nanti dibetulkan di KSP, tidak sepeser pun yang bisa masuk ke Pemkot. Tetapi termasuk ke depan kalau kita mau KPBU kan tidak akan ada. Hanya kita mengambil efeknya. Pertanyaan terakhir, Ya. Pilihan kedepannya apa dari tadi tawaran 3 bentuk pengelolaan pelabuhan? Ini harus dibuatkan kajian. Jadi saya ingin kata kuncinya begitu, bahwa apa yang saya sampaikan harus ada kajiannya, harus ada kajian akademiknya, sehingga penegasan tentang bahwa pola pendekatan secara sistem itu mau tidak mau harus kita lakukan. Tidak bisa kita simsalabim seperti diskusi di grup-grup WA itu bahwa begini. Tidak bisa. Harus ada dokumen kajiannya. Kita undang ahli untuk itu. Saya kira itu. Oke. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Moga ada gunanya penyampaian saya ini. So saya hadir di sini, saya minta waktunya setengah menit, tidak? Hadir di sini sebagai anak negeri diundang oleh panitia ingin menyumbangkan pandangan. Mau dipakai atau tidak, sebagai anak negeri saya berkewajiban menyampaikan itu. Demikian. Kalau terpilih kan masih dipakai. Ya, makasih. Ya, saya sapa dulu yang ada di Zoom ini. Ada Pak Lode Mustari yang dari tadi sudah siap. Dan cantik menunggu sendirian beliau ini. Bisa dengar bang suara saya? Oke, saya persilakan langsung menukik pada poin-poinnya, identifikasi masalah, pilih tawaran solusi, dan kemudian pilihan terhadap bentuk pengelolaan pelabuhan ke depan. Jadi mungkin lebih pada bagaimana
pengembangan fungsi pelabuhan bagi penguatan ekonomi daerah. Saya persilakan Pak Mustari. Terima kasih saudara moderator. Rekan-rekan sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang kepelontoan tidak terlepas dari regulasi yang mengatur tentang kepelontoan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang pelayaran. Aturan pelaksanaan dari perundang-undangan ini tidak lanjut dengan peraturan pemerintah 69 tahun 2020 yang dimana diberikan otoritas penuh kepada Pelindo untuk mengelola. Bicara soal pelabuhan ini sangat kompleks sekali ya, karena banyak instansi-instansi yang tergabung dalam pengelolaan pelabuhan. Administrasi pelabuhan atau kesan bandara itu hanya mengkoordinir seluruh instansi-instansi yang berada dalam pelabuhan, seperti BUMN, karantina, ya kan, dan lain sebagainya. Permasalahan pelabuhan ini kalau menyebut soal peran pemerintah daerah. Apa peran pemerintah daerah yang bisa memberikan peningkatan pendapatan asli daerah buat daerah? Yang pertama. Yang kedua, permasalahan pelabuhan ini sebenarnya bagaimana supaya tidak terjadi overlap dan pengelolaan pelabuhan? Karena banyak instansi-instansi yang memiliki suatu pelabuhan. Ada beberapa daerah Indonesia, Kabupaten Cirebon, Balikpapan, dan DKI Jakarta mengadakan uji materi di Mahkamah tentang bagaimana peran pemerintah dalam pelabuhan. Bila mengacu kepada undang-undang pelayaran, yang turunannya dan yang saya sebutkan tadi agak kontroversial dengan undang-undang tentang pemerintah daerah. Saya bagaimana tahu bersama pemerintah pusat dengan mekanisme moneter, luar negeri, perkara keamanan dan agama. Berarti bicara pelabuhan itu harusnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Tapi apa hasil daripada review tadi? Bisa review daerah Cirebon, Balikpapan, dan DKI Jakarta tidak lanjut kan? Pengambil alihan kewenangan ke pemerintah daerah pelabuhan sampai hari ini. Sejak Pelindo menjadi regulator pelabuhan kita Pelindo. Begitu banyaknya urusan-urusan keuangan, pemerintah daerah tidak terlibat. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian bahwa bau-bau itu selalu masuk 10 besar tingkat inflasi tertinggi di seluruh dunia. Ini disebabkan apa kan sekalian? Bahwa karena belum mampu membagi antara pelabuhan dan pelabuhan penumpang. Baru 1000 sak semen dibongkar di pelabuhan bau dan tentang perjalanan. Akhirnya kapal barang mundur. Begitu kapal Rinjani berangkat, saat lagi kapal semen bukan baru 3000 sak semen datang ke Rinjani. Dan aneh bin ajaib, ya aneh bin ajaib, barang-barang di perahu lebih ketimbang Raha, ketimbang Kendari, ya kan? Padahal seluruh barang ini harus melalui bawah Kendari. Tapi kenapa mahal bawah ketimbang? Karena belum mampu membedakan antara pelabuhan baru dan pelabuhan penumpang. Karena itu, ya kebijakan yang patutnya sebaiknya pemerintah daerah harus memisahkan fungsi pelabuhan. Pemikiran ke depan saya kira pelabuhan feri kalau Pak Roni tadi mengatakan kalau saya tidak harus tidak berbau. Di sebelah timur pelabuhan Mur itu harus kita bangun pelabuhan kontainer sih.
dari Pak Ibrahim sampai ke mana. Nah, ketika dia bisa review yang dimaju berapa rakyat yang maju jadi follow-up oleh pemerintah pusat. Di sisi lain pemerintah daerah ambil di situ dalam rangka peningkatan produktivitas daerah. Kenapa tidak pemerintah daerah mereklamasi dari hotelnya Pak Ibrahim kepada Pelabuhan Feri menjadi ada tenda. Setiap aktivitas pelabuhan itu daerah mendapatkan penghasilan di pelabuhan Bogor. Itu yang pertama. Yang kedua, depan pelabuhan Bogor ke depan Bogor itu harus berfungsi di pasar awalnya. Kenapa orang Irian, orang Bitu, orang Maluku, kenapa belanja Surabaya? Kenapa belanja di Indonesia? Kenapa tidak potong fungsi? Bogor harus menjadi pusat growth. Karena diri itu sudah kami kemarin, tapi ini tidak berhasil. Kenapa? Pusat growth Bogor menjadi PHC juga. Ya kan? Dikarenakan karena mahalnya barang-barang sehingga kita belum mampu. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu membangun infrastruktur yang bisa jadikan Bogor sebagai pusat Jawa Timur. Kita potong fungsi Makassar hari ini sudah over capacity dalam rangka membangun sekarang persiapan infrastruktur pelabuhan di Sulawesi Selatan. Saya kira sementara demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira tekan lepas dulu. Saya kira ini cukup komprehensif, tegas tadi. Pilihannya itu memang harus bagaimana pengembangan pelabuhan ke depan itu, penguatan terhadap fungsinya itu harus berkontribusi bagi pengembangan ekonomi daerah. Saya kira. Abang saya yang juga sekarang lagi di Kadang-Kadang ini sebagai calon alternatif yang kayaknya juga ini akan jadi kuda hitam dalam peralatan pilkada nanti. Kalau ini jadi pasangannya, saya sudah banyak dengar ini bagaimana dan identifikasi saya itu ya ini akan repo ini pasangan kemudian. Saya persilakan Pak Dr. Haji Zalfi Amin SPOG untuk memaparkan pokok-pokok pikirannya. Saya tegaskan kembali bahwa kita fokus pada identifikasi masalah, tawaran solusi dan pilihan. Apakah dibentuk kerjasama kan nanti atau misalnya dari sisi ekonomi harus dikelola Pemda atau seperti tadi ada Telindo, itu alternatif dia. Saya persilakan karena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni dan Pak Haji Sudin, kita hadir di sini dan Dr. SPP adalah sebagai sumbangsi pemikiran terkait dengan persoalan pelabuhan. Dan sebelum saya lebih jauh menyampaikan bahwa bagaimana mengatasi mahalnya logistik di Pelabuhan Bogor, mungkin saudara adik-adik saya bertanya, dokter ini bicara pelabuhan udah ngerti begini, karena sehari-harinya saya berbicara tentang perempuan. Saudara sekalian, kebetulan saya tahun 92 sebelum saya menjadi dokter umum, sebelum saya jadi dokter di daerah, saya lama sebagai dokter kapal. Itu saya jelajahi dari barat sampai ke timur, baik kapal swasta maupun kapal pelni. Jadi pengetahuan tentang pelabuhan, bagaimana hiruk pikuk pelabuhan di seluruh kawasan ini, saya lebih banyak injak dan mengerti pada tahun 91-92. Apa yang dibahas pada topik malam ini, bagaimana mencari solusi terhadap mahalnya atau tingkat kemahalan logistik di Pelabuhan Bogor.
Sesungguhnya menurut saya adalah yang menjadi problem itu adalah bergabungnya antara pelabuhan orang dengan barang, di mana ruang itu menjadi sangat sempit. Kalau kita membandingkan tahun 92 dengan kondisi hari ini, pelabuhan yang paling sepi di kawasan timur itu adalah pelabuhan Sorong. Dan di seluruh pelabuhan di tanah air pada tahun itu, pelabuhan Bau-Bau yang paling bagus. Tapi faktanya hari ini adalah pelabuhan Bau-Bau yang terlambat karena soal pengelolaan dan ruang yang menjadi sempit itu. Nah, oleh karena itu menurut saya sebagai sependapat dengan Pak Roni tadi, bahwa bagaimana memindahkan pelabuhan manusia itu penumpang dengan pelabuhan kontainer. Nah, beberapa daerah yang pernah saya kunjungi tadi, termasuk beberapa kawasan di ASEAN, di Malaysia dan Hong Kong, Singapura, kalau kita lihat pelabuhan yang diutamakan bagaimana pelabuhan kontainer ini diperbesar. Bayangkan daerah Johor yang begitu kecil, lebih besar Bau-Bau ini, itu pelabuhan kontainernya 5 km dan lebarnya 900 meter, hampir 1 kilo. Saya coba ukur pelabuhan itu melalui Google Map. Kalau kita bandingkan dengan pelabuhan Bau-Bau yang ke depannya adalah sebuah provinsi yang akan terpisah dari Sulawesi Tenggara, maka pelabuhan Meru itu harus dibuat sedemikian rupa yang mana panjangnya itu harus bisa mewakili seluruh kontribusi logistik Sulawesi Tenggara di bagian kepulauan. Dan penempatan posisi pelabuhan yang hari ini adalah posisi yang strategi, di mana ruang-ruang untuk hiruk-pikuk manusia itu, apalagi pada musim tertentu, itu sangat padat. Dan itulah membuat baik pelaku bisnis maupun transport kapal itu sangat kesulitan mendapatkan keuntungan karena begitu besarnya biaya logistik. Nah, tahun ini 2023 saya baca di media bahwa biaya logistik terbesar di ASEAN ini adalah Indonesia, dan itu katanya konsekuensi dari daerah kepulauan. Nah, bagaimana mengatasi itu? Saya kira sependapat tadi, memisahkan antara pelabuhan orang dan pelabuhan barang, dan kemudian bagaimana seperti yang disampaikan Bapak Mustari tadi, bagaimana memperpanjang pelabuhan Meru itu. Kalau tadi bahwa buku toko itu lebih bagus daripada Meru, saya rasa kurang tepat juga. Sebab kenapa? Panjang pelabuhan buku toko itu hanya 170 meter, sedangkan pelabuhan Meru sudah 400 lebih. Artinya apa? Kita dikalahkan dengan soal daripada menggabungkan, karena buku toko sudah terpisah. Ya, terpisah dengan pelabuhan manusia di Kendari. Saya kira cukup itu, Pak Moderator, dari saya. Nanti akan didiskusikan. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi menarik ya, ada poin-poin yang disampaikan oleh Pak Dr. Haji Salbiani. Beliau ini saya dengar-dengar ini akan heboh ini kalau akan sprinter kalau sudah jadi deklarasi. Jadi kalau ini kita undang dan komitmen beliau ini kita akan catat bersama. Saya mau sampai ada kembali narasumber tadi, Bang Andika mana ada nggak? Ya, Ibu Ina belum masuk. Coba dicari dulu. Saya persilakan langsung Pak Haji Sudi untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Kita langsung Haji Sudi karena menjadi pelaku usaha dan juga hal ini sudah tersebar di mana-mana akan maju. 8 menit ya, waktu saya persilakan masuk Pak. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua senantiasa bersyukur hadir di sini dalam rangka membahas peran pelabuhan Meru yang dengan sejarah panjangnya bahwa pelabuhan Meru ini menjadi strategis dan menjadi kebanggaan
kita di Kota Bogor, karena menghubungkan wilayah timur dan barat atau sebaliknya. Jadi kalau saya berpendapat bahwa memang harus pemerintah ke depan harus ada terobosan terkait dengan putusan MA tadi, bahwasanya pemerintah daerah harus berani mengambil langkah strategis dalam rangka mengatur pelabuhannya sendiri. Pelindo kita perankan sebagai yang mengatur administrasi ke pelabuhan. Tapi dari segi-segi yang lain, pemerintah daerah itu harus berani, karena ini adalah investasi buat masyarakat dan pelaku usaha. Saya selaku pelaku ekonomi sering saya tanyakan di ekspedisi, kenapa satu kontainer itu mahal sekali dibawain dan selalu berubah-ubah. Misalnya bulan ini satu kontainer 20 feet itu misalnya 12 juta, bulan depan naik lagi 13 juta. Sehingga saya tanyakan, apa yang menyebabkan kenaikan kontainer itu sehingga berdampak pada inflasi yang disampaikan tadi? Jawabannya hampir rata-rata, baik saya tanya di Speed dan Sri yang hari ini sandar di pelabuhan Murdung, bahwa adalah biaya tambah lampunya mahal. Itu salah satu pemicu yang terjadi inflasi tadi, sehingga harga barang itu di masyarakat berubah-ubah. Ditambah lagi dengan kewenangan daerah dalam mengatur TKBM itu. TKBM itu pemerintah daerah tidak punya intervensi untuk masuk ke dalam. Bahkan TKBM itu hanya berurusan dengan TKBM dengan Kadin. Jadi mereka lah yang menentukan tarif berapa bongkar muat di satu kontainer. Saya ambil pembanding bahwa tahun lalu satu kali bongkar kontainer itu misalnya 200.000 satu kontainer. Itu bongkar di tempat, yang punya barang ambil barang di sandar di kontainer. Kemarin berubah kurang lebih sudah hampir 1 tahun ini menjadi 400, terus yang 40 feet itu menjadi 600. Ini kan maksudnya berdampak pada pelaku usaha dan imbasnya itu diterima di masyarakat. Karena pada dasarnya para pengusaha itu tidak akan mungkin rugi. Semua biaya-biaya yang ditimbulkan oleh beban-beban tadi akan berdampak pada kenaikan harga atau kenaikan barang. Jadi untuk mengayomi itu semua, maka harus ada langkah berani dari pemerintah ke depan untuk membuat satu aturan. Tadi sudah disinggung juga beberapa kawan tadi, ada Pak Roni Muhtar, sudah disinggung bahwa akan diadakan kajian, dan itu harus sebenarnya. Kita tidak perlu misalnya daerah mendapatkan keuntungan, karena bukan dia mencari di situ, tapi dia memberikan dampak efek terhadap masyarakat tentang harga barang tadi. Jadi sudah disinggung juga tadi bahwa Pak Mustari tadi itu betul itu, bahwa 1 jam saja atau 2 jam saja distribusi barang itu terhalang, itu berdampak. Karena bahwa ini adalah pusat yang menaungi daerah-daerah terlen dan kawasan, dan waktu ekonomi itu hanya sekitar 3 jam. 3 jam itu ekonomi berputar. Karena pada jam itu, misalnya jam 2, jam 3 akan berhenti dan kapal itu akan kembali ke wilayah asalnya.
di daerah-daerah hinterland. Jadi yang nanti ke depan yang dilakukan adalah melakukan kajian akademis secara menyeluruh dan adanya pengelolaan itu antara BUMD itu nanti diatur bagaimana, tapi yang paling utama adalah kajian akademis secara menyeluruh dan comprehensive. Karena banyak berbicara pelabuhan ini banyak sebenarnya. Kalau saya berbicara dalam tataran pelaku, pelaku. Jadi untuk itu mungkin saya tegas tadi bahwa pemerintah daerah harus berani berinvestasi. Misalnya apa tadi yang ditimbulkan pada saat dulu kami di DPR juga, kami pernah ada Pak Roni ini sebagai sekda pada saat itu mengatakan bahwa harus dipisahkan itu antara barang dan orang. Jadi investasinya pada saat itu kami sampaikan bahwa timbul itu sisa tanah yang di Pelabuhan Feri itu dan investasi tanah masyarakat itu harus dijual. Ada basis bagian itu supaya menjadi terminal di situ, terminal yang memperlebar peti kemas dan arus barang itu. Jadi untuk langkah awal, biarlah itu masuknya itu mobil ke pelabuhan, apa masuk, tapi keluarnya di tempat lain. Untuk langkah yang sekarang diambil, karena kapan di situ masuknya, keluarnya juga di situ, itu menghambat apa yang saya sampaikan tadi. Karena distribusi barang itu di bawah paling 4 jam lalu lalang ekonomi itu. Karena di bawah ini penduduknya kalau malam begini ini tidak terlalu besar, tapi begitu siang hari penduduknya itu besar. Yang terbesar itu adalah daerah-daerah hertel lain. Pada jam-jam tertentu mereka pulang ke daerahnya. Itulah ekonomi yang berputar di daerah kita ini. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Masih ada nggak yang tiga? Masih ada nggak narasumber yang? Oh, kenapa tadi pada Oke, jadi kita langsung aja. Persilakan jadi kepala KSOP kita. Ini beliau Pak Alwaya ini. Saya juga belum terlalu hafal nama beliau. Untuk menanggapi, memberikan perspektif mungkin yang berbeda atau membedah pokok-pokok pikiran yang ditawarkan oleh para kandidat kita yang ada 4 yang tampil malam ini. Keempat-empatnya ini menginginkan ada terobosan lah, terobosan bagaimana penguatan peran fungsi pelabuhan bawah-bawah yang hari ini dirasakan belum memberikan dampak ya bagi peningkatan pengembangan kapasitas ekonomi daerah, justru menimbulkan masalah seperti inflasi karena tata kelola dan sebagainya tadi. Meskipun pada pilihan-pilihan itu semua sepakat para narasumber kita ini harus ada kajian mendasar bagaimana peran pelabuhan itu supaya bisa memberi dampak ekonomi yang baik terhadap pengembangan ekonomi daerah. Meskipun pilihan-pilihan masih beragam, ada yang masih mau dikaji, ada yang sudah tegas supaya Pemda itu bisa mengambil alih berdasarkan regulasi yang ada. Jadi otoritas pelabuhan itu fungsinya hanya pada administrasi dan teknis ya, soal bongkar sandar kapal, tapi sisi bisnis itu kemudian bisa dikelola Pemda karena itu PAD-nya cukup tinggi sebenarnya. 10 tahun yang lalu saya menghitung itu bisa 50 M kalau dikembangkan. Tapi Pak Abdullah Alfa, temannya Pak siapa? Ini Pak Abdullah Alfa itu malah menghitungkan saya, ini kalau dikelola oleh Pemda bisa 70 miliar 10 tahun lalu ketika dikembangkan. Jadi kalau sekarang dengan kira-kira 100 miliar, tapi dikembangkan jadi usaha ya, sektor bisnis termasuk bagaimana penyediaan tongkang untuk air bersih yang melayani. Karena bisa terlihat itu begitu banyak itu kapal-kapal yang lalu lawan sebenarnya barang timur aja nggak singgah karena kepentingan di bawah. Karena kalau dipaksa singgah itu kan mengisi air saja misalnya. Kalau kita siapkan tongkang dan sebagainya, investasinya kecil sekali sebenarnya.
kecil, sehingga itu ketika dia singgah itu bisa memberi dampak ekonomi, ada multiplier ekonomi ya. Termasuk kenapa misalnya kapal-kapal PNG 28 kapal PNG 28 trip itu ternyata hanya singgah 2 jam. Ini ada kapal di daerah lain 4 jam. Semakin lama mereka singgah, dampak ekonominya makin besar. Saya kira itu, dan saya minta pikiran-pikiran dari kepala dinas kita yang baru. Mudah-mudahan kehadiran beliau itu bisa juga karena baru, jadi harapan baru juga buat kita. Gitu ya. Saya kira ini soalnya sudah lama jadi isu ini Pak SOP, yang hari ini mau kita angkat untuk menjadi bagian dari visi-visi para kandidat yang akan maju. Saya kira saya persilakan Pak, waktunya ya sama 8-10 menit, saya persilakan. Ini kalau saya dikasih 10 menit itu tuh banyak nih. Soalnya yang berbicara ini kan banyak juga. Jadi ini saya punya paparan kalau sekitar 1 jam. Udahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pertama, saya mengapresiasi adik-adik kita mahasiswa yang saya ditelepon baru tadi malam, katanya acara tidak jadi. Jadi saya pikir ya acaranya itu di pending sampai 1 minggu, ternyata dialihkan untuk malam ini. Nah, yang saya hormati Pak Jainal Arifin, Ketua Dewan Pakar selaku moderator. Yang saya hormati Pak Roni mantan Sekda. Kemudian yang kami hormati Pak Dr. Hadi Jambiami. Kemudian Pak Sudin mantan anggota Dewan. Dan yang kami hormati rekan-rekan yang utamanya Pak Odi Mastari yang saat ini hadir lewat Zoom. Saya selaku KSMP, pertama saya memperkenalkan diri saya Tahir Waituba, asli Ambon, dan berbicara tentang pelabuhan. Tugas di pelabuhan saya ini memang spesialis untuk Indonesia Timur, karena di Ternate, kemudian di Ambon, kemudian di Gorontalo, kemudian di Bau-Bau. Nah sekarang di Jayapura, sekarang di Bau-Bau. Dan kalau Ternate, Ambon dan Gorontalo itu saya pulang. Ya udah, ketika naik eselon berubah lagi masuk ke Gorontalo. Jadi Gorontalo itu 2 kali saya mau sana. Ternate juga 2 kali. Pertama masih jabatan kepala seksi, kemudian Gorontalo, terakhir saya masuk kemarin itu dipromosikan, dan ini saya balik lagi ke Gorontalo. Jadi itu termasuk itu juga itu tuh ada 10 pelabuhan di Indonesia Timur yang dulu saya sudah pernah. Nah, saya mengapresiasi teman-teman adik-adik dari mahasiswa yang baru pernah. Saya di beberapa pelabuhan baru pernah ini, adik-adik yang dari bawah-bawah yang Indonesia ini. Kami berharap bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman kami para bicara yang sebelumnya untuk dicatat dari itu. Utamanya saya menyoroti terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Roni tadi. Ada 2 permasalahan di pelabuhan itu. Bagaimana tata kelolanya, kemudian bagaimana tata kelola bloknya, kemudian tata kelola kawasan itu. Nah kita sekarang itu yang jadi masalah adalah kawasan itu. Dan ternyata di pelabuhan Bau-Bau itu lebih banyak kegiatan kapal penumpang. Satu hari itu bisa 3 kapal. Tapi ada semua terkait dengan pelabuhan ini, pelabuhan penumpang ini, saya merasa yakin bahwa pelabuhan penumpang yang paling pelayanan yang paling terbaik di Indonesia itu ada di Bau-Bau. Paling bawah. Karena itu kita udah lengkap fasilitasnya. Bayangkan terminalnya ada, udah pakai untuk itu. Apalagi yang kurang. Sekarang itu yang dibicarakan oleh para narasumber tadi. Bagaimana untuk memisahkan antara pelabuhan penumpang dan pelabuhan kontainer. Nah, kita kendala saat ini terkait dengan penyerahan yang
diberikan oleh pemerintah provinsi itu tidak terkendala sampai saat ini. Saya masuk di sini bau-bau, udah 2 kali kita rapat di Jakarta dan tidak ada hasil untuk itu. Ada yang semua tahu bahwa terkait dengan kebijakan penyerahan lahan ke kami ke Kementerian Perhubungan itu sudah digagas oleh Pak mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Pak Ali Maji. Nah saat itu beliau sudah tanda tangan, tinggal kita lakukan berita acara untuk penyerahan itu. Nah sekarang itu di pemerintah pejabat yang baru, dia tidak berani untuk melakukan pendatangan penyerahan itu, karena dia tidak mau berproses di hukum itu, menurut itu. Oleh itu ada semua, saya kalau berbicara tentang pelabuhan banyak, cuma kita garis besarkan itu ada beberapa masalah yang disampaikan oleh Pak Mustari tadi lewat Jun, apa yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap tata kelola pelabuhan itu sendiri. Kemudian dari Pak Sudi sendiri menginginkan untuk pemerintah daerah mengambil bagian untuk dalam pengelolaan pelabuhan. Pertanyaannya, bisa mampu dan tidak? Anggaran kita untuk membiayai infrastruktur di daerah aja itu. Nah sekarang bagaimana pola kerjasamanya itu silakan. Kami minta kepada adik semua untuk melakukan kajian terkait dengan apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi. Yang paling utama, saya dengar tadi bahwa tarif di pelabuhan itu terlalu tinggi. Nah ini saya sampaikan kepada adik-adik, lakukan kajian. Karena setahu saya kebijakan untuk menaikkan tarif itu berkumpul semua pelaku usaha, kemudian perusahaan itu. Jadi tidak pemerintah, kami tidak pernah menentukan itu. Nah kami itu mulai tarif pelabuhan itu kalau tidak tahu berapa ya? PP 15 Pak, pakai PP. Enggak. Kita punya tarif yang terakhir itu tahun berapa? Untuk tarif bukan muat ya Pak? Iya. Sudah 3 tahun Pak. Sudah 3 tahun, itu berarti 2019 ya? Iya. Nah, pertanyaan sekarang menurut Pak Sudi, dari tahun ke tahun itu dia menentukan tarif kontenernya. Di manakah itu tarif itu? Siapa yang menentukan itu tarif? Itu tugas adik-adik begitu. Ya. Kembali tugas adik-adik kalau misalnya ini ada laporan data terkait dengan itu, maka harus ada pembanding itu. Coba lakukan studi banding antara pelabuhan Kendari dan di sini. Karena di mana-mana saya masuk di situ, bahasanya inflasi dan sebagainya itu apa namanya? Tinggi karena ada biaya di pelabuhan. Kan saya pertanyakan yang di biaya tinggi di pelabuhan itu di mana? Kami tidak akan pernah melakukan penagihan tentang. Ada yang tadi bilang katanya biasa dan itu mahal. Saya bilang kalau biasanya yang tarif pemerintah yang kami lakukan itu lebih murah daripada pelin. Di mana itu kemahalannya? Jadi tugas adik-adik supaya itu melakukan kajian itu. Ini saya barangkali tidak terlalu banyak mendetail tentang masukan-masukan dari para narasumber tadi. Yang jelas bahwa karena saya baru pertama di Bau-Bau, akan saya terima segala macam masukan yang terkait yang kita lihat. Dan saya minta bantu kepada adik mahasiswa buat kajian itu. Kalau dibilang itu mahal, harga barang di Bau-Bau itu mahal, coba lakukan kajian itu. Apakah ada spekulan-spekulan? Nah itu yang harus ada punya itu. Jadi saya terima aja kalau ada tuduhan bahwa pelabuhan itu mahal. Yang bikin mahal itu siapa? Jangan sampai ada yang bermain. Dan ini ada semua. Saya baru 2 hari lalu saya panggil untuk di KBM. Saya sudah instruksikan kepada mereka jangan yang ada melakukan penagihan tarif yang memang sudah ditentukan naik daripada yang sudah ditentukan itu. Dan itu peluang untuk kita di bawah itu tidak lagi. Saya sudah sampaikan ke mereka. Ternyata ada barang-barang kita yang disampaikan oleh para narasumber tadi. Betul, udah pindah ke Pelabuhan Kendari. Nah bayangkan, kalau kita naik mobil lewat darat dari bawah-bawah ke Kendari, itu ada yang sendiri, ada truk-truk kontainer yang ada parkir jalan. Itu apa dia mengambil kayu dan kayu itu dibawa ke Kendari.
Katanya di pelabuhan Bau-Bau itu terlalu lama. Kan pertanyaan itu. Yang lamanya itu mana dan mahalnya itu mana? Ini barangkali yang perlu saya stresi kepada Aden. Tugas Aden ke depan itu bagaimana untuk melakukan kajian itu. Barangkali harapan saya mudah-mudahan masukan-masukan yang diberikan kepada saya akan saya lakukan untuk melakukan koreksi terhadap itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.